Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata siapa sebagian orang-orang ahli hikmah, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Amal membutuhkan kepada 4 perkara hatta yaslama, sehingga selamat amal tersebut. Jadi amal kalau pengen selamat, pengen diterima, pengen selamat sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh 4 perkara. Awaluha, yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu qabla bad'i, sebelum memulai amal. Jadi kita mesti butuh ilmu. Maka dalam kitab Zuhad dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Li'anal amala la yasluhu illa bil ilmi, karena sesungguhnya amal la yasluhu, tidak akan benar, tidak akan baik, tidak akan patut illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al amalu bi ghairi ilmin, apabila amal itu tidak disertai dengan ilmu, karena maka ada sesuatu yufsidhu, yang merusaknya amal, aktsara, itu lebih banyak, mimma yuslihu, daripada sesuatu yang memperbaikinya. Maksudnya kalau amal tidak didasari dengan ilmu, itu maka amal tersebut lebih banyak rusaknya daripada benarnya, ya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Wathani an-niyatu fi mabda'ihi, yang kedua adalah niat, fi mabda'ihi, di dalam memulai amal, di permulaan amal. Li'anal amala, karena sungguhnya amal la yasluhu, tidak akan benar, tidak akan patut, tidak akan baik, illa bin niyati, kecuali dengan niat. Jadi yang kedua ini niat di permulaan amal tersebut. Maka niat ini menjadi salah satu rukun di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, ya, kita sholat. Maka harus ada niat. Rukun pertama itu niat. Wudu pun harus ada niat, karena kalau tidak ada niat maka tidak sah ibadah kita, maka tidak akan benar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Fasaumu, maka adapun puasa, wassalatu, salat, wal haji, dan haji, waz zakatu, zakat, wasairu taati, dan semua ketaatan-ketaatan, la tasluhu illa bin niyati, tidak akan benar, tidak akan baik, illa bin niyati, kecuali dengan niat. Tadi yang barusan saya jelaskan, bahwa niat ini menjadi salah satu rukun di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan baik ketaatan-ketaatan kita, puasa kita, salat kita, bahkan tidak sah salat kita kalau tidak ada niat. Fala budda minan niyati, maka harus minan niyati, daripada niat ini, fi mabdi'ah, di permulaan amal, liyasluhal amal, agar menjadi baik amal kita, menjadi benar amal tersebut. Wa tsalitsu, yang ketiga adalah as-sabru fi wasatihi, yang ketiga adalah bersabar fi wasatihi, di pertengahan amal. Maksudnya bagaimana? Yakni yasbiru, maksudnya adalah yasbiru, bersabar fiha, di dalam beramal, hatta yu'addiyaha, sehingga menunaikannya, ala sukuni, dengan tenang, tentram, ya, wa tuma'ninati, dan tuma'ninah. Maksudnya ketika kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah, sedang beramal, ya, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, mesti kita bersabar sampai benar-benar kita melaksanakannya itu dengan penuh as-sukun, tentram, tenang, ya, wa tuma'ninah, dan tuma'ninah, tenang. Wa rabi', yang keempat adalah al-ikhlasu inda faraghi, ikhlas inda faraghihi,
ketika selesainya amal. Maksudnya ketika kita selesai sudah menjalankan amal tersebut, kita mesti ikhlas karena Allah. Jangan kita ugit-ugit lagi. Contoh, kita bersedekah kepada orang, sudah kita sedekah, jangan kita ugit-ugit kembali ya. Setelah beberapa bulan kemudian kita ungkit atau kita ceritakan kepada orang, atau kita misalnya setelah melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tahajud 8 rakaat misalnya, sholat taubat, sholat hajat sampai 10 rakaat dan lain-lain, zikirnya sampai berjam-jam. Ya sudah, kalau memang itu untuk Allah, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridhonya Allah. Jangan diceritakan kepada orang lain dengan tujuan ingin dinilai atau dipuji, yaitu ya tidak ikhlas. Li'anal amala la yuqbalu bighairi ikhlasin, karena sesungguhnya amal la yuqbalu tidak akan diterima bighairi ikhlasin, tanpa ikhlas. Fa idza amilta, maka bila kamu beramal bil ikhlasi, dengan ikhlas, yataqabbalullahu ta'ala, maka Allah akan menerima minka dari amalmu, wa tuqbilu qulubul ibadi ilaika, wa tuqbilu, dan kamu akan menerima qulubul ibadi, hati-hatinya para hambanya Allah, ilaika, kepadamu. Maksudnya selain Allah menerima amal kamu, Allah pun akan membukakan hati para hamba-hambanya Allah untukmu, ya, maksudnya agar mereka cinta kepada kamu, sayang kepadamu, maksudnya begitu. Jadi dibukakan hatinya dan kita pun menerima hati-hati mereka ya, penuh kasih sayang. Waruya an Haram bin Hayyan, dan diriwayatkan dari Haram bin Hayyan, annahu, sesungguhnya ia, qala, berkata, ma aqbala abdun biqalbihi ila Allah ta'ala, tidak akan menghadap siapa abdun, seorang hamba, biqalbi, dengan hatinya, ila Allah ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa aqbalallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghadap biqulubil iman, biqulubi ahlil imani ilaihi, kepada hati-hatinya orang-orang yang ahlul iman, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yarzuqahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, kepada hamba tersebut, mawaddatahum, kecintaan hati-hatinya ahlul iman, warahmatahum, dan kasih sayangnya mereka. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan, akan memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang ya, orang yang ahlul iman ini kepada abdun tadi, kepada hamba ya. Ini masih lanjutan tadi, kepada hamba yang mana ia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan karunia rizki ya, berikan rizki kepada orang-orang yang ahlul iman berupa cinta, kasih sayang untuk hamba-hamba yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Suhail bin Saleh, dan meriwayatkan siapa Suhail bin Saleh, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan, apabila cinta kepada seorang hamba, qala li Jibril, qala, berfirman siapa Allah, li Jibril, kepada Jibril, inni uhibbu fulan, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, fa ahibbahu, maka cintailah olehmu kepada fulan, fa yaqulu Jibril li ahli samai, maka berkata Jibril kepada penduduk langit, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, yuhibbu fulanan, mencintai fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian semua kepada fulan, fa yuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit semua mencintai fulan tersebut.
fayudau lahul qabulu fil ardi, maka diletakkanlah bagi hamba tersebut, bagi fulan tersebut penerimaannya di bumi. Maksudnya adalah selain para penduduk langit mencintai hamba tersebut, mencintai fulan, maka penduduk bumi pun akan mencintainya. Sebaliknya, wa idza baghadallahu, apabila Allah membenci atau Allah murka kepada abdin seorang hamba, famislu dzalik, maka akan seperti itu. Jadi Allah ketika mencintai seorang hamba, ya Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, fa ahibbahu, cintailah si fulan. Maka Jibril mencintai si fulan. Kemudian Jibril berkata kepada para penduduk langit, wahai para penduduk langit, inna rabbakum yuhibbu fulanan, sesungguhnya Tuhan kalian mencintai fulan, fahibhu, maka cintailah si fulan. Maka seluruh penduduk langit akan mencintai fulan tersebut. Begitupun cintanya orang-orang yang ada di bumi, ya, kepada fulan tersebut, ya. Artinya selain penduduk langit, penduduk bumi pun akan mencintai fulan. Begitupun ketika Allah murka kepada seorang hamba, maka akan demikian. Allah akan berfirman kepada Jibril, kemudian Jibril berkata kepada para penduduk langit, ya, bahwa Allah membenci, Allah murka kepada si fulan. Seperti itu. Waruya an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, dan diriwayatkan dari Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'alahu, bertanya kepada Syaqiq bin Ibrahim, faqala, maka berkata siapa si rajul, laki-laki tersebut, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, yasumunani, mereka menyebutku atau menamaiku, solehan, orang yang soleh. Fa kaifa a'lamu, maka bagaimana aku akan mengetahui, anni, bahwasanya aku ini solehun, soleh, awar soleh, atau bukan orang soleh. Jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Syaqiq bin Ibrahim, bertanya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya ini soleh atau saya ini bukan orang soleh? Sebab banyak orang yang menyebut aku ini orang soleh. Bagaimana aku akan mengetahuinya? Faqalahu Syaqiqun rahimahullah, maka Syaqiq menjawab pertanyaan laki-laki tersebut, adhir sirraka inda sholihin, adhir, nampakkanlah, sirroka, rahasiamu, inda sholihin, kepada di hadapan orang-orang yang soleh. Maksudnya nampakkanlah sesuatu yang tersembunyi yang ada dalam dirimu di hadapan orang-orang soleh. Fa in radu, maka apabila mereka orang-orang soleh ridho bihi, kepada rahasia yang engkau tampakkan, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka solehun, sesungguhnya engkau orang soleh. Wa illa, dan jika tidak, illa di sini bukan arti kecuali, ya. Kenapa? Karena illa di sini maksudnya adalah in, la, asal kalimatnya adalah in, jika, la, tidak, ya. Maksudnya jika mereka orang-orang soleh ini tidak ridho, fala, maka kamu bukan orang soleh. Bahasanya simpel, wa illa fala. Dan jika orang-orang soleh itu tidak ridho, fala, maka kamu bukan orang soleh. Wasani, yang kedua, a'ridid dunya, tawarkanlah dunia, ala qalbika, kepada hatimu. Fa in raddaha, apabila hatimu menolak dunia, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka solehun, sesungguhnya kamu orang soleh. Wasalisu, yang ketiga, a'ridil mauta ala nafsika, tawarkanlah kematian, ala nafsika, kepada dirimu. Fa in tamannathu, maka apabila
ia menerimanya, fa'lam annaka sholihun, maka ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang soleh. Wa illa fala, maka jika tidak menerimanya, fala, maka bukan orang soleh. Jadi yang ketiga ini, tawarkanlah kematian kepada dirimu, ya. Maksudnya kalau diri kamu menerima adanya kematian, ya siap mati kapanpun yang Allah mau, yang Allah kehendaki, siap, ya. Dia menerima adanya kematian kapanpun dan dimanapun. Kalau Allah sudah berkehendak mati, ya ia siap menerimanya. Maka ukurannya bahwa kalau dia menerima maka dikatakan dia adalah orang soleh. Tapi kalau dia tidak menerima tentang kematian ini, dia tidak mau mati misalnya, ya maka dia bukan orang soleh. Fa idza jama'at fika, maka apabila terkumpul fika olehmu, di dalam dirimu, hadis salah satu tiga perkara ini. Maksudnya tadi seorang laki-laki kan bertanya, bagaimana aku akan mengetahui kalau aku ini orang soleh atau bukan? Jadi yang pertama kan adhir sirraka, tampakkanlah rahasiamu di hadapan orang soleh. Kalau orang soleh itu ridho, maka kamu termasuk orang soleh. Tapi kalau mereka tidak ridho dengan rahasia yang kau tampakkan, maka kamu bukan orang soleh. Kemudian yang keduanya, tawarkanlah dunia kepada hatimu. Kalau hatimu menolak, maka kamu orang soleh. Yang ketiga, tawarkanlah kematian kepada dirimu. Kalau dirimu menerima, maka kamu orang soleh. Jadi kalau tiga perkara ini terkumpul di dalam diri kamu, fatadarra ilallah ta'ala, maka tunduklah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin mendekat, semakin tunduk kepada Allah. Likai la yadkhular riya, agar tidak masuk kepada ria. Maksudnya amal yang kita lakukan tidak ria fi amalika, di dalam amalmu, ya, agar di dalam amal ini tidak masuk sifat ria, ya. Maka kita mesti tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayufsida alaika a'malaka, maka akan rusaklah atas dirimu akan perbuatan-perbuatanmu, amal-amal kamu, ya. Maka ketika tiga perkara ini terkumpul di dalam diri kita, mesti kita tunduk kepada Allah, ya. Semakin tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar amal yang kita lakukan tidak ria. Kemudian kalau ria akan merusak diri kita, akan merusak amal-amalan kita. Wallahu a'lamu bissawab.